Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Kok bersama saya Adnan pada segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip terus. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk membuat kolam ikan sederhana yang minimalis. Nah, kenapa sih kolam ikan? Karena kebetulan banget ya kita ada di salah satu proyek di Jakarta gitu ya, dan ini salah satu proyek yang proyek Bintoro yang sedang berjalan, dan ini rencananya akan dibuat kolam ikan di bagian depan. Jadi di daerah ini nih. Nah, kebetulan sekali karena misalnya mau dibangun kolam ikan, maka kita bahas gimana sih caranya untuk membangun kolam ikan sederhana yang minimalis. Karena ada beberapa poin yang harus teman-teman gali lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya untuk membuat kolam ikan yang sederhana dan minimalis, agar yang pertama pastinya kolam ikannya tidak bocor gitu ya, dan juga indah. Nah, cara untuk membuat kolam ikan yang sederhana dan minimalis, yang pertama kita perhitungkan dulu isi dari kolam ikan yang pengen teman-teman bikin ya gitu ya. Apakah isinya itu dia ikan-ikan yang kecil, ataukah isinya itu ikan-ikan yang besar, ataukah isinya itu ikan yang kecil dan besar, atau yang sedang-sedang saja gitu ya. Itu terserah teman-teman, tapi teman-teman harus perhitungkan terlebih dahulu isi dari kolam ikan teman-teman. Ini gunanya supaya teman-teman bisa tahu kira-kira ukuran yang diperlukan itu sebesar apa sih untuk kolam ikan di rumah teman-teman. Nah, yang kedua itu material yang digunakan. Jangan terpaku pada material dekoratifnya terlebih dahulu, tapi fokuskan dulu kepada material-material untuk untuk mengkokohkan kolam ikannya itu. Jadi kolam ikan teman-teman itu harus kokoh. Nah, fokuskan pada pemilihan material-material untuk struktur dari kolam ikannya itu sendiri. Jangan berfokus pada elemen-elemen dekoratifnya. Selanjutnya, ukuran dari kolam ikan teman-teman. Nah, biasanya itu yang digunakan untuk kolam ikan yang sederhana dan minimalis itu ya sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter, itu cukup juga. Untuk kedalamannya menyesuaikan dari ikan apa yang teman-teman akan isi di kolam ikannya itu. Kemudian yang terakhir yaitu desain kolam yang mendukung. Teman-teman bisa cari inspirasi desain di internet banyak ya, atau mungkin di website kita kayaknya ada nggak ya, nanti mungkin kita bisa cek. Kalau misalnya ada, kita kasih linknya di bawah tentang desain kolam ikan sederhana dan minimalis. Ada yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mulai membangun kolam ikan yang sederhana dan minimalis. Yang pertama yaitu perhatikan benar-benar dari awal proses pengaciannya atau pembuatan adukan semen ya, karena ini kan istilahnya yang kita gunakan, bahan utama yang kita gunakan ya untuk struktur utama dari kolam ikan yang sederhana dan minimalis ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak memperhatikan benar-benar komposisi dari semennya berapa, mungkin pasirnya berapa, terus yang digunakan airnya berapa, kalau misalnya teman-teman tidak memperhatikan komposisinya yang baik dan benar, itu bisa jadi kolam renangnya akan menjadi tidak kokoh. Kemudian gunakan produk pelapis anti bocor. Setelah selesai diaci, kita gunakan produk pelapis anti bocor untuk mencegah kolam ikan dari kebocoran. Dan yang terakhir, gunakan teknik pengecetan yang baik dan benar. Jadi ketika sudah dilapisi pelapis anti bocor gitu ya, kemudian ingin dicat untuk mempercantik kolam ikannya, itu gunakan teknik yang baik dan benar. Jadi pastikan dia itu clear ya, areanya itu clear, terus bebas dari debu, bersih gitu ya, dari aciannya gitu, dari temboknya atau mungkin dari lantainya itu udah bebas dari debu semua. Baru kita lapisi dengan cat, sehingga catnya ini akan menempel dengan sempurna. Apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan cat yang memiliki istilahnya daya pelapis anti bocor juga gitu. Jadi ini menambah ketahanan dari kolam ikan teman-teman dari kebocoran. Nah, sebelum kita menutup segmen kita kali ini, ada satu tips lagi untuk teman-teman, yaitu mencari desain kolam renang yang kekinian tapi hemat budget. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu perhatikan ornamen-ornamen yang digunakan gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau minimalis tadi, jangan kita berfokus pada elemen-elemen dekoratif, tapi kita lebih fokus kepada elemen-elemen strukturalnya yang perkuat istilahnya size atau bentuk dari kolam ikan yang akan dibangun di rumah teman-teman.
Kemudian yang kedua itu dia menggunakan filter air yang seperti apa. Jadi mencari filter air untuk kolam ikan teman-teman juga itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena itu juga akan berpengaruh pada luasan dari infrastruktur kolam ikan teman-teman. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah saluran kolam ikannya. Jadi kita harus menggunakan saluran kolam ikan yang tepat gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai salurannya malah bikin kolam ikan teman-teman itu jadi bocor gitu ya. Kebocorannya itu dari saluran airnya gitu, bukan dari kolam ikannya. Kemudian yang selanjutnya, gunakan keramik yang tepat. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan finishing keramik untuk kolam ikan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu besar galiannya. Jadi seberapa besar galian yang diperlukan itu tergantung, tadi balik lagi ya, yang perlu diperhatikan isiannya itu mau yang ikan kecil atau ikan besar. Kemudian dari infrastrukturnya sendiri, filter airnya segede apa, salurannya segede apa, itu akan berpengaruh untuk diperhatikan besar galian yang dibutuhkan. Sampai di sini dulu teman-teman pembahasan tentang bagaimana caranya membuat kolam ikan yang sederhana dan minimalis. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut seputar pembangunan rumah atau elemen-elemen dekoratif rumah seperti kolam ikan atau kolam renang misalkan, atau taman, rooftop gitu, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau misalkan teman-teman gak ingin ketinggalan inspirasi-inspirasi dan tips-tips lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya. Intip-intip, intip terus. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip-intip, Intip terus.